أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Fastabiqul khairat. Bahkan dalam satu hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW menyatakan la hasad. Kita dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh dengki, tidak boleh iri kecuali pada dua golongan. Dan dua golongan ini menjadi simbol kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya apa? Artinya anak-anakku yang kucintai, bahwa dalam mengisi kehidupan ini mari kita berlomba untuk melakukan kebaikan dan jangan sampai kita lalai. Hendaklah kita merasa iri hati kalau ada teman kita yang kebaikannya lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Inilah makna dari fastabiqul khairat. Dan sebaiknya kita merasa iri hati kalau ada sahabat kita, tetangga kita, kawan-kawan kita, orang lain yang barangkali kita lihat ilmunya mungkin lebih tinggi kita, tapi ternyata amalnya lebih saleh, amalnya lebih baik, maka orang-orang seperti ini patut kita cemburu. Oleh karena itu dalam rangka perlombaan menuju kebaikan, khatib pada Jumat yang barokah ini mengajak kita untuk mengkaji bahwa kita baginda Rasulullah Muhammad SAW ditanyakan, ya Rasulullah, kira-kira untuk menjadi orang yang baik itu orangnya seperti apa? Dan hari ini kita akan bongkar. Kita akan lihat jawaban baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tersebar dalam sejumlah hadis. Yang pertama, baginda Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khair fayufaqihu fid din." Kalau Allah menghendaki seseorang menjadi orang baik, maka Allah akan menjadikan orang ini menjadi orang yang faham agama. Hadis pertama ini mengindikasikan kepada kita bahwa apabila kita ingin menjadi orang yang baik, maka kita mesti menjadi orang yang faham agama. Apa maknanya? Maknanya hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita ini akan menjalankan perannya masing-masing. Saat ini adik-adik menjadi pelajar, mungkin ada yang SD, ada yang SMP, dan nanti akan melanjutkan ke tingkat SLT. Atau barangkali jemaah kita ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pekerja, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi pimpinan. Agama mengajarkan kepada kita, apabila kita menjadi pelajar yang paham agama, kita menjadi guru yang paham agama, kita menjadi pimpinan yang paham agama, kita menjadi karyawan yang paham agama, maka pekerjaan kita akan menjadi pekerjaan yang barokah, pekerjaan yang berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi orang-orang yang sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah. Adik-adik sekalian, bayangkan, Islam tidak memisahkan antara orang yang ngerti agama dengan orang yang ngerti sains dan teknologi. Sejarah mencatat bagaimana ada tokoh sebesar Ibnu Sina yang hari ini bukunya pun masih digunakan oleh para dokter di seluruh dunia. Ada Ibnu Haytham, penemu mikroskop yang sampai hari ini masih juga digunakan untuk melihat benda-benda kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada Al-Khawarizmi, fisikawan dan matematikawan, yang sampai hari ini kita masih melihat semuanya tentang gambar. Mereka adalah ilmuwan yang di dalam hatinya ada Al-Quran, yang di dalam hatinya
ada agama, maka mereka menjadi ilmuwan-ilmuwan yang hari ini dicintai oleh Allah dan karya-karyanya bermanfaat bagi manusia. Maka syarat pertama, adik-adik sekalian, jika kita ingin menjadi orang yang baik dan terbaik, fayufaqihu fiddin, maka hendaklah dari sedini mungkin, sedari muda mungkin kita belajar tentang ilmu agama dan menjadi orang yang faham tentang agama. Sehingga apapun nanti adik-adik sekalian, cobaan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, godaan yang kita hadapi, pegangan kita teguh, pegangan kita kokoh, karena pegangan kita adalah agama. Apabila kita berpegang teguh kepada agama, maka tidak akan mungkin kita tersesat, tidak akan mungkin kita terombang-ambing, karena dunia ini amat melenakan, dunia ini amat menipu. Kadang-kadang manusia bisa lupa diri tujuan dia hidup untuk apa, bersenang-senang di atas muka bumi ini, tapi lupa mempersiapkan bekal untuk di kemudian hari. Fayufaqihu fiddin, penting bagi kita untuk mempersiapkan bekal pemahaman agama. Ketika kita nanti besar, mungkin ada yang jadi dokter, mungkin ada yang jadi dosen, mungkin ada yang jadi profesor, mungkin ada yang jadi pengusaha. Apabila sebuah profesi itu dilandasi dengan pemahaman agama yang benar, maka semua profesi yang kita jalankan akan menjadi maslahat dan kebaikan bagi umat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ciri-ciri orang yang baik. Dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah kamu yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Al-Qur'an merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia agar hidup kita bisa lurus sesuai dengan fitrah manusia. Konon ada seorang profesor namanya Maurice Buchel, berkeluarga negaraan Prancis. Ketika beliau menemukan sebuah penemuan dari hasil arkeolog yang dia temukan, dan begitu mengumumkan di Mesir, dan dia merasa bahwa ilmu yang dia temukan adalah ilmu yang baru. Tapi begitu dia sedang memaparkan papernya, tiba-tiba dari tengah kerumunan seorang ulama berdiri dan membacakan satu ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada Profesor Maurice Buchel bahwa temuan yang dia dapat, yang dianggap sebagai hak paten yang belum pernah diketahui oleh umat manusia manapun, karena dia melakukan penelitian di dalam lab tertutup dan informasinya belum pernah dia sebar, belum pernah dia publikasikan. Tapi begitu ulama ini membacakan salah satu ayat Al-Quran dan informasinya persis sama dengan temuan yang dia dapatkan di lab, maka Profesor Maurice Buchel amat sangat terkejut. Betapa terkejut bukan main, ternyata informasi yang disampaikan dalam Al-Quran itu ternyata sama dengan hasil lab yang sudah dia lakukan. Maka sejak saat itu nanti silahkan dibaca, Profesor Maurice Buchel telah menulis sebuah buku berjudul tentang Al-Quran and Science, di mana dia sebagai seorang saintis, sebagai seorang ilmuwan yang sebelumnya tidak kenal Al-Quran, tapi begitu dibacakan kepadanya Al-Quran, dia bandingkan dengan kebenaran pengetahuan yang selama ini sudah dia geluti sebagai seorang profesor. Ternyata banyak kebenaran-kebenaran Al-Quran yang relevan dengan sains yang selama ini sudah dia pelajari. Oleh karena itu bagi kita yang sudah lahir sejak Muslim, atau hari ini kita sudah menjadi orang yang bersekolah di sekolah dengan identitas keislaman, maka mari kita peluk erat-erat Al-Quran, kita pelajari isinya, dan di atas itu semua kita amalkan. Karena Al-Quran menjadi pembeda yang hak dan yang batil, dan Al-Quran akan
akan menjadi syafaat yang menyelamatkan kita di dunia ini, dan insya Allah menyelamat kita kemudian hari. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis lain ketika kita bicara tentang siapa sih manusia yang paling baik, dalam hadis Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang Allah berikan kepadanya umur panjang, dan dia mengisi umur yang panjang itu dengan melakukan amal-amal yang hasan, amal-amal yang baik. Adik-adikku tercinta, yang namanya umur ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu semenjak pandemi yang menghampiri kita selama lebih dari 2 tahun ini, sudah tidak kenal usia yang menjadi korban. Mulai dari anak kecil, remaja sampai orang tua. Bahkan tanpa adanya pandemi pun, yang namanya umur itu tidak ada yang tahu pasti. Mungkin kita sudah punya sahabat, kerabat atau tetangga yang dulu mungkin semasa kecil masih bersama kita, tapi hari ini mungkin ada di antara mereka yang sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita tidak boleh bercita-cita akan berbuat baik tunggu tua, karena yang namanya umur kita tidak pernah tahu. Apakah 1 jam ke depan, 1 menit ke depan, 1 minggu ke depan, atau 1 tahun ke depan umur kita masih ada atau tidak. Karena yang namanya ajal itu Allah yang tentukan, batas umur Allah yang tentukan, kita tidak tahu. Tugas kita adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Mumpung masih ada umur kita, kita isi umur kita itu dengan melakukan kebaikan. Terutama wahai anak muda, dalam hadis baginda Rasulullah yang lain disebutkan ada beberapa golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah para anak muda yang hatinya terpaut mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang tua. Kalau orang tua jelas jatah umurnya sudah sangat berkurang. Tapi apabila ada anak muda masih seusia SD, SMP, SMA, tapi hatinya sangat mencintai Allah, suka datang ke masjid, suka beribadah kepada Allah, merasa bersalah kalau dia melakukan dosa, merasa gelisah kalau melakukan kesalahan, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kalau itu sudah dilakukan dalam usia masih muda. Hadis berikutnya, hadir jemaah salat Jumat rahimakumullah, tentang ciri-ciri orang yang baik. Rasulullah menyatakan, ahsanukum ihsanan, ahsanukum akhlaqan. Orang-orang yang katanya berislam, yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita ini ditakdirkan oleh Allah berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bertubuh besar, ada yang bertubuh kecil, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Allah ciptakan kita berbeda-beda untuk saling melengkapi. Oleh karena itu, dengan adanya akhlak mulia dalam diri kita, apabila kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bertekad untuk memberikan kelebihan kita dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat dalam hadis Rasulullah menyatakan, khairukum at'amut ta'am. Sebaik-baik kamu adalah orang yang dermawan, orang yang suka memberi makan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Maka kalau ada di antara kita, wahai para pelajar yang mulia, mungkin Allah berikan kelebihan harta. Ada di antara kita yang Allah berikan kelebihan ilmu.
Ada yang oleh Allah diberikan kelebihan dalam kepemimpinan. Ada di antara kita yang diberi kelebihan hafalannya kuat. Maka mari jadikan kelebihan-kelebihan itu sebagai pintu kita untuk meraih pahala, memberikan manfaat kepada orang lain. Hadis lain, akhir kesempatan khutbah Jumat yang berbahagia ini, Rasulullah menyatakan, khairukum man khairu li. Sebaik-baik kamu adalah orang yang memperlakukan keluarganya, memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan baik. Para remaja, para pelajar, kita semua sedang dalam masa pertumbuhan. Dalam masa ini kita akan berhadapan dengan banyak orang. Maka pastikan kita menjadi contoh. Kita menjadi role model. Jadi kalau orang menyebut, oh itu namanya si Ahmad, maka mari kita tunjukkan perilaku kita sebagai perilaku yang menunjukkan orang-orang yang baik sebagaimana Ahmad, sesuai dengan nama kita. Jangan sampai nanti disebut nama kita yang ingat adalah keburukannya. Begitu mengingat nama kita, orang akan pergi menjauh. Kenapa? Ini bahaya. Kalau dia datang celaka kita. Ya, khairun nas man salima akhihi min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang kalau dia bergaul dengan orang lain, maka orang lain itu selamat dari keburukan lidahnya dan selamat dari keburukan tangannya. Inilah hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, beberapa petikan hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi iktibar buat kita semua. Fastabiqul khairat. Hidup ini adalah berlomba-lomba agar kita semakin tumbuh dewasa, semakin tumbuh besar menjadi orang yang lebih baik, menjadi generasi yang lebih baik. Orang baik yang pertama kata Rasul adalah orang yang faham pada agama. Makin paham dia kepada agama, maka akan makin terhindar dia dari rintangan, cobaan, tantangan di kehidupan dunia. Yang kedua, mau belajar Al-Quran, karena orang yang belajar Al-Quran dan memahaminya insya Allah akan selamat dunia dan selamat di akhirat. Yang ketiga, hendaklah kita menjadi orang yang mengisi kehidupan kita senantiasa dengan kebaikan, kebaikan demi kebaikan, sehingga nanti kita akan dikenal reputasinya karena kita orang baik. Begitu disebut nama kita, maka orang akan mengingat kita sebagai orang yang baik. Naudzubillah, kita bermohon kepada Allah dihindarkan, jangan sampai nama kita disebut orang menjauh, karena orang takut dengan keburukan yang mungkin bisa kita timbulkan. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan di atas itu semua mudah-mudahan kita bertekad dan berdoa kita bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan menjadi ladang pahala buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.